ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tara seorang mi wak nak bu. Kalau lah bu koko lah kanyang pari ustaz. Jadi agak tak-katakan tuat seketik ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan Bapak Ibu yang terlibat dalam pengurusan masjid ini. Amin. Amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati orang yang berhubungan dengan masjid. Kisahkan ada seorang nenek-nenek yang suka membersihkan masjid. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat nenek tadi. Bertanyalah kepada para sahabat, "Ya sahabatku, di mana nenek yang biasanya membersihkan masjid?" Kata para sahabat, "Beliau telah meninggal ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya dan mendoakannya. Itu saking pedulinya Rasulullah terhadap orang yang mengurusi masjid. Yang sama kita hormati imam kita, muazzin kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah ikhlaskan hati beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, bertemunya kita di sini bukan hanya kehendak diri kita masing-masing, tetapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita bukan hanya di sini, tetapi juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di syurga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan anak-anak kami, semoga antum semua menjadi anak yang soleh dan solehah yang akan meneruskan perjuangan ulama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami di sini hanyalah sebagai pengganti pengganti dari Dr. Handus Faisal Hamid, karena beliau ada berhalangan. Maafkanlah kami apabila ilmu yang kami sampaikan tidak sebagus dan tidak sedalam beliau yang seharusnya mengisi pengajian pada malam hari ini. Termasuk juga yang kami hormati guru-guru kami, pemuka adat, dosen-dosen kami, semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu 5 wejangan atau 5 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang masih mengumpulkan kita, memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu falam yusalli alayya. Sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang apabila disebutkan namaku ia enggan berselawat kepadaku. Maka apabila kita mendengar nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun 5 pesan yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini tentunya sudah sering kita dengar. Bagi kita yang sudah sering mendengarkan, anggaplah ini sebagai murajaah dalam bahasa Qur'annya atau pengulangan kaji. Kata orang awak, apa kaji dek ba ulang, pasal jalan dek batampuh. Bagi kita yang mendengarkan pertama kali, anggaplah ini sebagai ilmu baru yang semoga ilmu ini yang bisa memberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, siapakah yang mau mengambil kalimat-kalimat berikut ini, fayamalu bihin, kemudian mengamalkannya, au yu'allimu man ya'malu bihin, atau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya. Maka Abu Hurairah berkata, "Anna ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menyebutkan 5 hal. Nah, kalimat menarik tangan di sini adalah kalimat yang luar biasa. Karena ketika kita ingin menasihati anak kita, mengasih nasihat kepada anak kita, pasti kita tarik tangannya, kita elus-elus punggungnya, elus wajahnya, rambutnya. Nak jadi anak yang soleh yo, doakan nama jo apa besok yo. Semoga jadi anak yang soleh. Itu menandakan pesan yang kita sampaikan sangatlah dalam. Begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada Abu Hurairah. Apakah 5 pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa kitanya ahli ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini tentunya ada hal yang sangat mendalam di dalamnya. Jauhilah olehmu atau tinggalkan olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa, segala maksiat, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdampak kepada ibadah kita. Apabila kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dipastikan kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. Idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan sebuah dosa, maka dalam hati kita akan ada satu titik hitam. Yang apabila satu titik hitam ini kita tambah dengan melakukan maksiat, dosa dan keharaman, maka bisa jadi hati kita menjadi hitam seluruhnya. Dan dapat dipastikan kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang
yang mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bening hatinya. Tentunya dia meninggalkan segala macam dosa dan maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tadi akan menutup perbuatan jelek tadi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan agar menjauhi segala sesuatu yang haram. Yang kedua, warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Ridalah, ikhlaslah, lapang dadalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Masya-Allah. Tentunya kaya di sini yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kaya harta. Laisal ghina an kasratil 'arad. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kaya itu adalah kaya hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya hatinya akan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bukan berarti kita ridho, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kita bermalas-malasan. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang kita syukuri, kita ridhoi, kita ikhlas menerimanya. Dan orang yang kaya hatinya akan selalu melihat orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang yang ada di atasnya dalam segi ekonomi dunianya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ada di atasmu. Dan itu untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita agar kita ridho, ikhlas dan lapang dada dengan apa yang Allah berikan. Bu, lai jago ibu ambo mah. Anto saya dari tadi yang tamanu wang saya mencari kamu ko. Dan antar sanda ya nak bu. Mungkinlah banyak nak berbuku tadi. Kolak masuk, nasi masuk nak bu. Baik bu, punyonda wa di rumah. Alhamdulillah masih banyak orang yang punya sepeda. Punya sepeda wa Alhamdulillah masih banyak orang yang cuma jalan kaki. Bisa wa jalan kaki. Alhamdulillah masih banyak orang yang Allah cabut nikmat bisa berjalan. Dan bagi orang yang Allah cabut nikmat berjalannya, bersyukurlah kepada Allah. Tentunya pasti ada kebaikan di dalamnya. Salah satunya yaitu Allah menjauhkan kita dari berbagai macam dosa dan maksiat di luar sana. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah memesankan kepada kita agar ridho dengan apa yang Allah berikan. Itulah kita akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, yang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi mukmin sejati. Ini baru mukmin sejati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbuat baik kepada tetangga kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan tetangga kita, Bapak Ibu sekalian? Karena selain dari saudara kandung kita, tetanggalah yang paling mengetahui keadaan kita. Contohnya awak pergi keluar kota atau pulang kampung. Bu, kami ke pulang kampung sekeluarga, minta tolong carian rumah yo. Kasih awak pesan tu, Bu. Tetangga. Bu, anak ambo sakit, angin badannya. Agi salah bunga rayu. Kasih abang adu tu, Bu. Tetangga. Masya-Allah. Makanya ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama, istri yang solehah.
Apabila 4 hal ini dimiliki oleh seorang, maka dia adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Yang pertama itu istri yang solehah. Istri yang solehah adalah dambaan bagi semua lelaki. Masya Allah. Dan apabila dia memiliki, dia adalah orang yang paling berbahagia. Semoga ibu yang ada di sini semuanya termasuk dari istri yang solehah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rumah yang luas. Rumah yang luas adalah dambaan bagi semua orang dan itu merupakan sebuah kebahagiaan. Apalagi di dalamnya kita tambah dengan ada kajian hadis, baca Quran, kajian ilmu dan sebagainya. Itu menambah keberkahan di rumah itu. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Punya ondawa, punya tua di rumah nyaman makanya itu merupakan kebahagiaan. Dan yang keempat adalah tetangga yang baik dan soleh. Kalau punya tetangga yang elok, yang soleh, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa tu Bu. Karena jarang orang memilikinya. Berbunyi kuali di rumah tetangga awak, terang ada kompor gas ditekan kan, ndak lama diketuk pintu rumah awak. Assalamualaikum Bu, alhamdulillah kami memasak gulai ayam tadi seketik. Ikut untuk ibu seketik. Alhamdulillah, barak kesenang hati waktu Bu. Jadi Rasulullah SAW sangat menekankan agar berbuat baik kepada tetangga. Baik, sebelum kita masuk yang keempat, kita ulangi apa yang pertama tadi Pak. Apa pesan Rasulullah yang pertama? Bu? Itulah Ustaz. Kalau lah malam kau lah buku lah lupa sadanya Ustaz. Ya, yang pertama meninggalkan hal yang haram. Yang kedua, Ustaz salah menjalihan. Ya, yang kedua ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga. Yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu menjadi muslim sejati. Ini baru muslim sejati ini. Cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita suka orang berkata baik kepada kita, berkata sopan santun kepada kita. Maka kita juga harus berkata sopan santun kepada orang lain. Awak indak suku dipagunjangan orang, maka kita jangan pernah mempagunjangan orang. Kita suka orang hormat kepada kita, segan kepada kita. Kita pun juga harus begitu. Kita juga harus hormat kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kehidupan sesama manusia dapat membawa kita ke syurga, dapat juga membawa kita ke dalam neraka. Dan sebuah hadis ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Kata Rasulullah. "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Kata para sahabat. Orang yang bangkrut di sisi kami ya Rasulullah, orang yang tidak ada harta benda. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu, al-muflisa min ummati ma ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala solatnya, pahala zakatnya dan pahala puasanya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Tetapi dia juga datang dengan membawa dosa menfitnah saudaranya, memakan harta saudaranya, memukul saudaranya, bahkan sampai membunuh saudaranya. Maka pada hari pembalasan kelak, Allah akan memberikan pengadilan ketika dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan pahala salat, zakat dan puasanya tadi. Maka datang orang protes, "Ya Allah, dia memang rajin beribadah kepadamu, tetapi dia pernah menfitnah saya. Malulah saya satu kampung." Apa kata Allah?
ambil pahalanya, berikan kepada orang yang dizaliminya. Datang lagi, ya Allah, dia pernah memakan harta saya tanpa seizin saya. Bagi yang bertani lalu dipadi orang sembah agak sakawi, baru tibu di sawah awak, protes, maka kata Allah, ambil lagi pahalanya, berikan kepada orang yang dizaliminya. Dan masih banyak ternyata orang yang protes dengan kezaliman yang dia lakukan, sampai-sampai pahalanya habis. Apa ganjarannya? Ambil dosa-dosa orang yang dizaliminya, berikan kepadanya, sehingga orang yang rajin ibadah tadi menanggung dosa banyaknya orang yang dizaliminya. Jadi kita harus berbuat baik sesama muslim. Wahai balinnas ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi muslim sejati. Dan pesan yang terakhir yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak tertawa, karena tertawa itu dapat mematikan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita banyak tertawa maka hati kita bisa mati. Memang kita ketahui orang Indonesia ini memang suka berkelakar, suka bagarah-garah, suka bapantun. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu agar kita jangan banyak tertawa. Sebaliknya Rasulullah menekankan kepada kita, marilah kita banyak menangis. Ya Allah, la salamu kuidui amal sakitik baru, berbakti kepada orang tua sakitik lo baru, itu awak tangisi. Jangan banyak tertawa, kerana itu dapat mematikan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, yang mana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya. Sebelum kita tutup, kita ulangi dari yang pertama lagi. Yang pertama apa tadi Bu? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Yang pertama Bu? Masya-Allah. Ustaz selesai. Yang pertama, meninggalkan segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, apa Pak? Pak Ambo malu-malu. Ya, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, Masya Allah, berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi mukmin sejati. Yang keempat, nang kampik ko you lupa aku sana. Ustaz sampai hampir lo hitungan sampai 3 biasa nak bu yo. 1 2 3 lari dah. Ya, yang keempat, wahai balinnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu menjadi muslim sejati. Yang kelima, jangan banyak galak, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penyampaian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي